Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podcastra, podcast kampus bersama Ormawa. Sebelumnya, perkenalkan aku Iqbal Ilham, berasal dari Fakultas Hukum Angkatan 24. Dan aku Filza Ahmad dari Manajemen 23. Nah, hari ini kita bakal ngobrol seru nih seputar Himada. Oke, sekarang udah ada salah satu Himada yang aktif di kampus kita. Oke, mungkin boleh langsung saja kita sapa. Halo Bang, apa kabar? Mungkin boleh sebelumnya perkenalan namanya, jurusannya, dan angkatan, dan sekarang sebagai apa di Himpak? Sebelumnya kenalin aku Bimas dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang menjabat sebagai Ketua Umum di Himpak. Kalau di kampus saya angkatan 21, Kak. Ya. Nah, sebelumnya terima kasih buat tim Podcasta, apresiasi buat kalian. Perkenalin aku Farizal Fadil, sekarang aku mahasiswa akhir di Universitas Negeri Padang. Aku asalku di Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Dan sekarang di Himpak posisinya jadi demisioner. Gitu, Kak. Mungkin lanjut ya. Kalau Bang Farizal ini dulu sebagai Wakil Ketua Umum di periode 2022-2023 ya Bang? Ya, benar. Nah, dan saya itu di waktu periode 2023-2024 saya sebagai Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum, sekarang baru naik sebagai Ketua Umumnya. Oke, mungkin kita udah kenalan sama abang-abangnya. Mungkin boleh kita kenalan lebih lanjut tentang Himpak sendiri. Oke. Ini Bang, menurut Abang nih, Himpak itu apa sih? Dan apa ya fungsi Himpak itu bagi mahasiswa yang daerahnya sama dengan Himpak itu sendiri, Bang? Oke. Fungsi yang pertama ya, untuk Himpak sendiri mungkin kita diawali dengan awal pembentukan Himpak dulu ya. Jadi awal pembentukan Himpak itu diawali dengan adanya seperti kayak mahasiswa di Padang ini terlalu ramai, dan di kami itu ada namanya IKTSK. Nah, IKTSK itu Ikatan Taman Sekolah, Ikatan Taman Sekolah. Nah, itu sebagai ikatan keluarga Aceh yang kayak perantau Aceh atau orang tua. Dulu kami di bawah naungan mereka. Maksudnya sampai sekarang pun masih di naungan mereka. Jadi dulu itu di tahun 1981, 882, 8182, mereka ada namanya bidang kemahasiswaan atau kepemudaan. Nah, di waktu itu di KTSK ini, di bagian bidang tersebut tidak mampu mewadahi karena sudah terlalu ramai mahasiswanya. Maka terbentuklah Himpak ini sendiri di tahun 1982, tepatnya tanggal 13 Juni. Nah, dimulai saat itu Himpak mulai berdiri. Mungkin sudah sekitaran 30 tahun lebih lah ya, Himpak ini udah berdiri di Sumatera Barat. Nah, untuk tujuan Himpak sendiri, yang pertama untuk mewadahi seluruh mahasiswa Aceh yang ada di Sumatera Barat, terutamanya di Padang. Nah, untuk mewadahinya itu seperti kayak di Aceh kan terutama banyak kebudayaan yang bisa diekspor ke mahasiswa ataupun sebagai bentuk tempat mereka membuat perubahan-perubahan misalnya. Jadi di Himpak ini kami ada yang namanya minat bakat. Nah, minat bakat itu tujuannya untuk mewadahi kayak skill-skill mereka atau kayak kemampuan mereka dalam seni, dalam kebudayaan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tempat mereka berkumpul. Tempat mereka saling bersilaturahmi dengan mahasiswa Aceh ataupun yang satu daerah dengan mereka lah. Sehingga ketika orang ini merantau, orang ini masih ada tempat, ini kawan satu daerah nih. Jadi ada tempat mengadu, ada tempat mereka untuk istilahnya kalau anak rantau itu tempat mengadu nasib. Nah, itu yang pertama, yang kedua tujuannya. Terus yang selanjutnya, Himpak ini bertujuan untuk ini mungkin lebih ke bidang skill dalam mahasiswa dan akademik lah ya. Jadi Himpak itu bertujuan untuk silakanlah belajar di Himpak. Mungkin itu yang saya alami pribadi selama ini. Silakan kawan-kawan belajar di Himpak, alami apapun ataupun
apa namanya, silakan belajar. Nanti ilmu-ilmu yang kalian dapat di Himpak silakan kalian apa namanya, bawa ke kampus. Nah, itu mungkin yang selama ini yang saya dapat di Himpak. Jadi tidak semerta untuk tempat silaturahmi saja, tapi bisa mengembangkan skill-skill kayak skill mahasiswa seperti organisasi. Nah, apa yang kalian dapat silakan bawa ke kampus. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada sambutan dari Bang. Mungkin menyambung ya dari ketua tadi. Himpak ini memang khusus dibuat untuk menghimpun mahasiswa dari Aceh. Jadi kawan-kawan yang dari Aceh, kami berkumpul di sini khususnya di Sumatera Barat. Jadi Himpak ini basisnya nggak di Kota Padang aja, yang ada di Kota Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh segalanya. Pokoknya yang di Sumatera Barat itu masuk ke dalam himpunan Himpak. Jadi siapapun mahasiswa Aceh yang hari ini berasal dari Aceh atau dia pernah tinggal di Aceh atau orang tuanya yang berasal dari Aceh itu bisa bergabung dengan Himpak. Seperti itu. Wah, jauh juga ya sejarah ya Bang. Iya benar. Fungsinya juga udah diterapin langsung sama ketua umumnya. Iya. Rasain ya Bang. Oke, jadi Himpak ini dari Aceh ya guys ya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, apa sih visi misi dari Himpak sendiri Bang? Oke, mungkin untuk visi misi dari Himpak sendiri, mungkin ini kan Abang nih sebagai wakil ketua umum nih yang periode lama. Mungkin untuk Abang nih dulu yang jawab pertanyaan itu. Karena untuk visi misi yang sekarang nanti baru yang saya jawab mungkin. Boleh Bang. Sebenarnya secara umum nih kak, kakak sama abang. Jadi secara umum Himpak ini berlandaskan atas dua gitu, keagamaan sama kekeluargaan. Jadi bagaimana sifat-sifat, bagaimana alur-alur agama itu dilaksanakan di Himpak. Terus kemudian kekeluargaan. Nah, kenapa tadi Himpak berlandaskan agama? Memang ketika kita berbicara tentang Aceh, pasti orang memandangnya, oh Aceh itu tempat syariat Islam. Jadi apapun bagaimanapun ketika kami sebagai mahasiswa Aceh datang ke Kota Padang khususnya, mereka kan melihat bahwa si si A ini, si mahasiswa ini dia datang dari dengan titel bahwa dia berasal dari daerah yang syariat Islam, sehingga nilai itu yang kami jaga gitu. Nah kemudian namun di balik itu, jadi di Aceh itu kan nggak semua Islam, kami juga ada yang mahasiswa yang mohon maaf yang non Islam. Jadi beberapa kawan-kawan yang non Islam juga bergabung dengan Himpak hari ini. Nah memang sifat keagamaan itu bukan serta merta membatasi kawan-kawan yang di luar agama Islam tidak boleh bergabung, bukan, tapi mencerminkan nilai-nilai toleransi di dalam berorganisasi. Kemudian kekeluargaan, bagaimana kami membuat visi misi bahwa memang apapun kegiatan yang dilakukan, apapun bentuk perkumpulan yang kawan-kawan lakukan di Himpak itu memang harus sejalan dengan sifat-sifat kekeluargaan, di mana memang seperti istilahnya kalau kita kan sebagai mahasiswa nih ada dengar istilahnya senioritas. Memang dari dalam beberapa konteks senioritas itu tampak istilahnya suatu argumen yang menyeramkan seperti itu. Nah di Himpak ini kami menghilangkan hal-hal seperti itu. Jadi nggak ada rasanya, oh ketika Bimas nih angkatan 21, kemudian aku angkatan 20, aku bisa berlagak seperti senioritas kepada Bimas, itu kami hindari. Kenapa? Memang ketika nanti kami pulang ke Aceh, itu kami di sini pun kami seperti keluarga, di Aceh pun kami seperti keluarga. Jadi organisasi ini dibentuk dengan sifat-sifat kekeluargaan itu tadi. Oke, mungkin sedikit saya sambung ya dari apa yang dibilang sama Bang Afrizal tadi, Bang Jal. Jadi di Himpak itu yang pertama visi misinya itu nanti kan beda tuh, visi misi pengurus sama visi misi Himpak. Nah, visi misi Himpak itu seperti yang disampaikan oleh Bang Jal tadi, yang pertama untuk menghimpun yang berlandaskan dengan syariat dan rasa kekeluargaan. Karena ketika kami merantau jauh dari daerah kami sendiri, bukan orang lain yang kami cari, tapi ya orang yang satu daerah, yang sama-sama ngerantau di tempat yang sama. Karena Himpak ini sendiri sebuah organisasi yang berlandaskan syariat dan kekeluargaan. Itu seperti yang misalnya orang lain menganggap Aceh itu sebagai Aceh ini
berlandaskan Islam, syariat Islam. Nah, itu yang kami bawa ketika kami merantau. Kami modalnya yang pertama kekeluargaan dan syariat Islam. Nah, modal itu yang akan kami terapkan di organisasi ini. Itu yang pertama sebagai visi misi, visi dari Himpak sendiri. Nah, untuk menjalankan itu pasti dong kita butuh misinya. Apa sih misi-misinya? Nah, misi-misi untuk menjalankan yang visi ini tadi, kami mempunyai misi dari pengurus sendiri. Nah, gunanya pengurus ini yaitu untuk menciptakan atau mewujudkan misi dari Himpak itu sendiri. Nah, jadi kayak misi dari pengurus itu kayak lebih apa namanya? Bagaimana caranya mahasiswa Aceh di Padang, khususnya di Padang, bisa saling saling bersilaturahmi. Nah, seperti adanya kegiatan kayak kemarin mungkin kami baru setelah baru siap menjalankan sebuah kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini sendiri yang pertama untuk tempat berhimpun, tempat bersilaturahmi dan tempat mengekspresikan diri. Nah, maksudnya itu tempat mereka belajar. Bagaimana sih organisasi ini sendiri? Nah, itu adalah misi untuk mencapai visi dari Himpak ini sendiri. Nah, itu mungkin dari kami. Oke, bagus sekali ya Bang visi misinya. Nah, selanjutnya nih Bang, boleh nih jelasin apa saja sih struktur-struktur organisasi Himpak ini sendiri Bang? Dan kayak apa saja sih bidang-bidang yang aktif di sana gitu Bang? Oke. Jadi mengenai struktural Himpak itu sendiri, seperti biasanya organisasi-organisasi yang lain ada kayak ketua, ada wakil, ada bendahara dan sekretaris. Nah, di bawah itu kami ada mungkin departemen ya, kalau kami sebut departemen-departemen, ada departemen agama, ada departemen PSDM, ada departemen humas, ada departemen minat bakat dan ada departemen Mifokom. Kami ada 5. Jadi di bawah DPH itu ada 5 departemen yang kami di bawah naungan di DPP ini sendiri atau DPH itu sendiri. Nah, jadi untuk keanggotaan mungkin ya di Himpak itu ada 25 dari pengurus, dari DPP sampai anggota kami ada 25. Ada 25 orang. Itu yang jadi pengurus. Nah, untuk anggota keseluruhan mungkin untuk bisa dibilang lebih dari 200 orang. Ini tuh. Oke, ngomongin program nih Bang. Ya. Pasti ada dong event-event yang ada dari Himpak. Ini pasti event-event asik yang diadakan oleh Himpak. Mungkin boleh dong dijelaskan beberapa program utama yang dari Himpak ini Bang. Oke. Mungkin untuk mengenai program dari Himpak itu sendiri, kami ada program yang istilahnya tiap tahun itu wajib ada. Yang contohnya seperti Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi yang kami adakan ini berbeda dengan yang ada di Kota Padang. Kami mengadakan Maulid Nabi itu ya secara besar-besaran. Tepatnya yaitu di Wisma Tanah Rencong. Nah, yang beberapa tahun yang lalu kami tiap tahun mengadakan itu dengan secara besar-besaran. Nanti seluruh anggota Himpak nanti diundang di situ. Sampai ke orang-orang tua pun kami undang nanti di sana. Yang pertama, itu event tahunan atau program tahunan lah. Kenapa itu kami wajibkan? Kan Maulid Nabi itu kan seperti kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad kan. Nah, di Aceh itu kami tiap tahun mengadakan itu. Nah, yang kebiasaan kami di Aceh pasti akan kami bawa ke Padang. Itu yang pertama. Yang kedua, program-program yang mungkin yang udah terlaksana. Yang pertama yang kayak kemarin Ahad School namanya. Jadi Ahad School itu minggu sekolah. Itu tujuannya itu memberikan pengetahuan bisa dibilang ke anak-anak SD. Nah, nanti di situ kami 1 hari dengan mereka. Banyak cerita, belajar dan cari pengalaman dengan anak-anak SD tersebut. Tepatnya kemarin itu di daerah Padang Sarai, di daerah Lubuk Buaya. Tepat kemarin hari Minggu kami mengadakan acara tersebut. Kami 1 hari dengan mereka, memberi pengetahuan, pendidikan dan banyak bermain dengan mereka. Nah, selanjutnya ada program yang namanya mungkin program ini salah satu program
baru pertama kali ya. Nanti kedepannya itu mungkin ada sebuah event yang kami adakan kayak turnamen. Turnamen yang nantinya akan kalau seandainya ada bisa dibilang ada rezeki nih ataupun umur panjang nanti akan diadakan seperti event yang sama-sama berkolaborasi dengan antar himada. Mungkin itu program-program yang akan dilakukan ke depannya. Oke, mungkin dari program kerja yang dijelaskan Abang tadi nampak lah kalau Himpak ini aktif ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya Bang, mungkin kita akan membahas soal prestasi ya. Dari yang aku dengar tadi, Himpak ini juga udah ada sekitar 30 tahunan ya Bang? Ya, betul. Nah, itu dari 30 tahun itu, ada nggak sih Bang, Himpak ini kayak meraih prestasi kayak dalam kampus ataupun di luar gitu Bang? Oke. Mungkin aku coba jawab ya. Karena memang di awal aku masuk kuliah nih, aku mengenal Impak kan di tahun 2020. Jadi kawan-kawan dari tahun 2019 tuh pernah membuat suatu acara seminar. Dia seminar nasional, namanya tuh LKDPM. Jadi LKDPM tuh memang didatangkan dari kawan-kawan dari seluruh mahasiswa dari seluruh Aceh saat itu. Kemudian dibahas polemik-polemik yang terjadi di Aceh pada saat itu. Dan itu mendapat sambutan yang luar biasa dari pemerintah Aceh, kemudian juga pemerintah dari Sumatera Barat. Pada saat itu datang gubernur gitu. Kemudian dulu tuh aku ingat ada acara Panda. Ya, Panda. Nah, Panda Pentas Andalas. Andalas. Pekan Andalas. Mohon maaf, Pekan Andalas. Jadi yang kalau mengulik kilas balik lah istilahnya kan, kilas balik di Himpak ini pernah juara umum pada saat itu, kemudian juga pernah jadi close seremonial pada saat itu. Jadi setelah dapat juara umum, kemudian kawan-kawan dari Himpak diminta untuk menjadi closing seremonial. Nah, mungkin event-event seperti itu hari ini belum dilanjutkan nih sama Himpak karena memang keadaan waktu itu kan COVID. Jadi untuk sekarang ini kawan-kawan sedang membangun kembali dari memang pada saat itu sempat komunikasi kami terputus pada saat itu. Jadi antara 2020 2021 kawan-kawan yang di perantauan di Sumatera Barat kan pulang kampung kita semua. Jadi keadaan kuliah daring pada saat itu, terus kawan-kawan di kampung, dan sempat putus komunikasi, dan alhamdulillah udah beberapa tahun yang lalu setelah COVID kami baru bangkit kembali lah istilahnya. Tapi alhamdulillah progresnya sangat luar biasa, dan dari tahun ke tahun saya lihat yang anggota aktif semakin bertambah gitu. Yang awalnya hanya hitungan puluhan, sekarang udah hampir ratusan lebih gitu. Seperti itu. Ini bisa disambung sama ketua. Oke, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bang Jal tadi, kalau nggak salah 2 kali ya juara umum ya di Pekan Andalas di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Ya. 2018 sama 2019 itu 2 kali. Mungkin itu prestasi dari Himpak sendiri ya di kampus Unan, dan waktu itu sampai sekarang pun masih ada kayak pialanya piala dari Unan itu sendiri di Wisma ataupun di Sekre Himpak. Nah, mungkin untuk prestasi selanjutnya mungkin itu adalah salah satu poin yang akan selalu diperjuangkan untuk mendapatkan prestasi dari Himpak ini sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bang Jal tadi, di tahun 2000 mungkin akhir 2019 sampai 2020-21 kita kan ada COVID nih. Nah, seluruh mahasiswa itu didaringkan di pulang kampung. Nah, jadi mungkin ada terputus komunikasi, dan di situ bisa dibilang bukan tidak aktif, tapi aktifnya itu ya di luar Padang. Nah, jadi kami dari setelah COVID itu mencoba untuk membangun kembali bagaimana Himpak ini mempunyai prestasi-prestasi yang bisa dipromosikan ke mahasiswa-mahasiswa Aceh nantinya. Itu. Oke. Sangat berprestasi ya. Alhamdulillah sih. Oke, mungkin seperti di organisasi daerah nih Bang, pasti ada cerita-cerita yang unik atau berkesan bagi Abang gitu. Mungkin boleh diceritakan juga apa sih yang Abang rasakan selama Abang bergabung di Himpak ini? Oke.
Mungkin kalau bisa dibilang bergabungnya itu di akhir tahun 2022 ya, kalau nggak salah, bergabung dengan Himpak, tahu Himpak itu ada di Padang ini. Jadi ya mungkin bisa dibilang tempat pertama yang paling nyaman di Padang ini adalah Himpak, bukan di kampus. Nah, karena seperti yang dibilang oleh Bang Jal tadi, Himpak itu tidak mengenal senioritas. Tidak mengenal senioritas. Kalau ada adik-adiknya yang dari Aceh pasti dirangkul. Dirangkul bagaimana caranya supaya orang ini nyaman dengan kita. Bukan mereka yang cari kita, tapi seniornya sendiri yang mencari junior-juniornya. Nah, mungkin itu yang pertama yang saya rasakan. Saya nyaman di Impak ini. Sampai sekarang saya masih bertahan di Impak. Mungkin bisa dibilang saya udah semester 8, udah semester akhir. Tapi karena rasa nyaman itu sendiri, rasa saling merangkul yang dilakukan oleh senior-senior dulu, itu yang membuat saya tetap bertahan di sini. Nah, selanjutnya, selama ini yang saya rasakan, Himpak itu tidak, Himpak itu terbuka untuk umum. Himpak itu terbuka untuk umum. Ada beberapa kali kami melakukan kegiatan untuk panitianya itu sendiri, bukan hanya dari anggota Himpak, tapi kami orang-orang lain pun bisa mendaftar untuk menjadi panitia. Nah, kemarin itu ada beberapa kali yang kayak gitu, kami tidak tertutup untuk umum, tapi terbuka. Nah, mungkin itu salah satu hal yang unik bagi saya pribadi, karena yang saya tahu kalau untuk masuk panitia, ya dari anggota himpunan itu sendiri tidak menerima anggota dari himpunan lain. Tapi Himpak tidak seperti itu. Kami terbuka untuk umum. Mungkin bisa ada lanjutan, Bang? Mungkin kalau ditanya tentang fun fact tadi ya. Fun fact, aku selama di Padang nih, kami pernah anggota Himpak nih ya, kami pernah tidur di rumah sakit. Aku di awalnya di Aceh itu nggak pernah aku nginap di rumah sakit tuh. Dan katakanlah keluarga nih yang sakit, paling aku nginap 1 hari 2 hari terus pulang. Tapi selama di Padang nih aku pernah nginap di rumah sakit hampir sebulan. Jadi posisinya waktu itu ada 3 orang yang mahasiswa Aceh yang sakit. Nah itu tepatnya di rumah sakit Bayangkara waktu itu. Bayangkara. Jadi awalnya si A masuk rumah sakit, terus hampir dia sembuh masuk si B, terus hampir dia sembuh lagi masuk si C. Seperti itu. Dan bahkan yang sakit itu orang yang jagain itu tadi. Nah, jadi kawan-kawan di Impact, kenapa rasa semangat itu muncul ya? Kenapa hari ini aku mau istilahnya seperti itu? Karena memang pada saat itu mereka seperti membuat shift gitu. Seperti mereka membuat shift, siapa nih yang bakalan jaga ini si A nih. Terus jam sekian dia kuliah enggak? Ketika ada kuliah, siapa yang gantiin seperti itu. Jadi ada sistem kayak mereka kayak bergotong royong tetapi enggak merasa dibebani seperti itu. Dan bahkan hari ini mungkin bukan istilahnya kita mau berbangga ya, tapi kalau ke Bayangkara tuh kalau nampak wajah-wajah anak Aceh ini, dokter-dokter situ udah tahu, oh ini orang Aceh nih gitu. Dan alhamdulillah pada hari ini gitu, alhamdulillah kawan-kawan dari Aceh pun tidak memandang Himpak sebagai suatu organisasi saja, tapi sebagai rumah. Nah, menyambung fun fact tadi nih Kak, jadi aku punya fun fact lagi nih yang aku rasain di Himpak. Jadi memang sebelum aku kuliah di Padang di UNP, aku kan di sekolah di kampung tuh di Aceh. Jadi aku nggak peduli nih tentang Aceh pada saat itu. Aku nggak peduli bagaimana sejarah Aceh, aku nggak peduli bagaimana ada istiadat Aceh pada saat itu. Tapi ketika aku ke Padang, aku masuk ke Himpak nih, aku tengok nih kawan-kawan dari Himpak, mereka istilahnya mereka seolah-olah menjadi orang yang Aceh banget gitu, Aceh banget. Jadi sehingga aku tertarik ini. Aku baru mempelajari hari itu, aku mempelajari bagaimana sih Aceh itu. Nah, disitulah aku mulai merasa bahwa memang istilahnya citra leluhur itu bagaimana ada istiadat kesini itu memang harus dimiliki oleh semua pemuda. Kenapa memang yang akan menjaga nilai-nilai seperti itu adalah pemuda itu sendiri. Nah, disitulah fun fact-nya kayak istilahnya kenapa nggak dari Aceh aku mulai belajar, kenapa nggak di sini, kenapa harus di sini aku baru peduli gitu tentang Aceh. Nah itu mungkin yang aku ingin sampaikan sama kawan-kawan penonton gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa kita sudah hidup
aman tuh di daerah kita, ternyata ketika kita keluar di luar, ternyata identitas itu yang kita bawa, dan itu akan menjadi istilahnya suatu ciri khas bagi kita sendiri. Jadi kawan-kawan dari orang akan mandang, oh ini orang Aceh dengan adat istiadatnya. Ketika kita tidak mampu mempresentasikan adat-adat itu tadi, kesenian ataupun budaya kita sendiri, maka orang akan menganggap bahwa kita bukan seorang yang peduli dengan daerah kita. Nah itu mungkin fun fact yang saya rasain selama di Kota Padang dan selama saya berkegiatan di Himpak itu sendiri. Mungkin sedikit saya sambung dari Bang Jaldi ya. Jadi kami di Aceh itu ada namanya kayak falsafah Bang ya. Iya. Mati ane mumpat jerat, gadoh adat hanpat tamita. Mati ane Apa tuh, mumpat Bang? jerat, gadoh adat hanpat tamita. Jadi maksud dari falsafah itu sendiri, ketika misalnya anak kita sendiri yang meninggal masih ada kuburannya. Nah, tapi kalau seandainya budaya itu sendiri yang hilang, kita nggak akan mau kemana kita cari budaya itu kalau udah hilang. Nah, karena yang saya pelajari sendiri, mungkin sama seperti Bang Jal, ketika di Impak ini saya sadar budaya itu penting loh, budaya Aceh itu penting untuk karena budaya itu adalah salah satu identitas dari daerah kita sendiri. Nah, jadi selama ini yang saya pelajari itu hidupnya sebuah negara ketika masyarakatnya berbudaya, matinya karakter manusia karena manusia itu sendiri yang tidak ingin berbudaya. Nah, dari hal-hal itu sendiri yang saya dapatkan dari Himpak, itu yang membuat saya itu cinta terhadap budaya Aceh ataupun cinta terhadap budaya saya sendiri. Nah, itu yang akan kami bawa nantinya ke Himpak ini sendiri. Mungkin itu. Oke, sangat solid ya. Ya, terima kasih. Himpak keren. Terakhir nih Bang. Nah, apa sih harapan Abang ini buat Himpak ke depannya Bang? Bagaimana Himpak ini harus berjalan ke depannya gitu? Gini Bang, jadi berbicara tentang harapan Himpak, memang banyak sekali harapan yang saya sendiri dan kawan-kawan, baik abang-abang yang sudah dulu alumni gitu, terus kawan-kawan yang hari ini bergabung di Himpak, kami berharap memang hari ini bagaimana Himpak ini mampu menjadi suatu wadah yang memang bermanfaat gitu, secara aktif dan secara produktif menghasilkan bibit-bibit mahasiswa-mahasiswa Aceh ke depan. Karena memang seperti program Indonesia, yaitu program Indonesia Emas tahun 2045. Dan kami sadar bahwa memang di dalam melaksanakan atau melaksanakan hal seperti itu memang harus dimulai dengan hal-hal kecil. Seperti bagaimana kami melatih public speaking, bagaimana kami berlatih untuk menjadi masyarakat yang bersosial, masyarakat yang berbudaya. Nah, itu harapan kami ke depan. Dan kemudian harapan juga terkhusus pada pemerintah pada hari ini. Bagaimana kawan-kawan dari Himada, Ormada yang lain, khususnya yang di Aceh, perlu mendapat seperti perhatian gitu. Dan karena memang apapun yang hari ini menjadi istilahnya menjadi suatu kegiatan atau perjuangan kami di perantauan, itu akan membuahkan hasil pada daerah kami sendiri. Dan apapun ceritanya, ketika kami pulang atau ketika kami balik ke kampung halaman, maka yang membangun daerah itu sendiri pasti kawan-kawan yang dari luar seperti itu. Dan bukan hanya kawan-kawan dari luar, tetapi saya spesifikasikan bahwa memang ketika ada himpunan seperti ini memang perlu dapat perhatian lebih dari pemerintahan daerah. Kemudian juga kami berharap bahwa memang kawan-kawan dari lingkungan yang lain seperti ormada-ormada lain ikut untuk sama-sama berkolaborasi. Dan saya melihat bahwa Podcastra inilah menjadi suatu sebagai wadah lah gitu, sebagai kami gitu. Mungkin kawan-kawan yang dari Aceh nih yang belum tahu ada Himpak di Sumatera Barat, mungkin dengan menonton Podcastra ini udah tahu nih, oh rupanya orang Aceh itu banyak loh di Sumatera Barat nih. Mungkin for your info lah buat kawan-kawan dari Aceh, dan kami ucapkan selamat bergabung, dan itu terbuka loh buat kita semua gitu. Nah, mungkin apresiasi lah buat tim dari Podcastra dan buat BEM UNAN seperti itu.
Nah, mungkin sedikit ya melanjutkan. Jadi kayak harapan nih kan, harapan ke depan dari kami sendiri dan terutama saya sebagai ketua umum, harapan ke depannya itu memang seperti yang Bang Jal bilang, butuh perhatian nih, butuh perhatian dari pemerintah Aceh khususnya dan pemerintahan Kota Padang. Karena ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan, kami tempat melakukan kegiatannya di Padang nih. Nah, di Padang kan, otomatis kan butuh juga perhatian untuk pemerintahan Kota Padang. Nah, selanjutnya apapun yang kami lakukan di Padang ini akan kami bawa pulang nantinya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang kami dapat di sini akan kami bawa ke Aceh untuk sama-sama membangun perubahan di Aceh itu sendiri. Karena pasti banyak orang yang tahu bahwasanya mahasiswa itu adalah agen perubahan. Nah, ya kan, betul kan? Yeah. Mahasiswa itu adalah sebuah agen perubahan. Nah, bagaimana kita untuk menciptakan perubahan itu? Makanya dari sinilah kita memulai. Yang pertama dari organisasi, dari bagaimana cara kita melihat lingkungan kita itu sendiri dan belajar dari lingkungan orang lain dan terapkan yang hal-hal positifnya itu di lingkungan kita sendiri. Mungkin itu harapannya ke depan dan satu lagi untuk adik-adik yang nantinya mahasiswa baru yang khususnya di UNAN, jangan lupa gabung di Himpak karena Himpak itu asik, Himpak itu keren. Mungkin itu. Bagus saya Bang. Semoga harapan-harapan yang barusan Abang bilang ini bisa terwujud. Ini Amin. perubahan dan untuk Indonesia Emas 2045 ya Bang. Amin. Oke. Mungkin sudah berakhir podcast kita. Ya, jadi Himpak ini bukan hanya kumpulan mahasiswa daerah gitu ya, daerah Aceh aja, tapi juga kumpulan keluarga, teman, sanak saudara yang bisa menjadi tempat pulang kita lelah dari kampus gitu ya Bang. Benar-benar. Keren. Nah ya nih, buat teman-teman yang baru masuk kuliah dan jauh dari rumah atau bisa kangen dari rumah, bisa nih, terutama untuk mahasiswa Aceh buat masuk ke himpunan mahasiswa daerah, tepatnya itu Himpak ya. Supaya bisa juga merasakan rasa-rasa dari kampung halaman gitu. Mungkin Kalau seandainya rindu ke kampung halaman, ayolah mari bergabung dengan Himpak itu sendiri. Ayo. Ayo. mungkin boleh closing statement Bang dari abang-abang ini pakai bahasa Aceh, mungkin pakai bahasa daerahnya tadi. Oke. Iya. Mungkin dari saya pertama ya. Ya, boleh. Yang seperti saya bilang tadi, bagi mahasiswa Aceh yang ada di Padang dan Sumatera Barat, jangan melupakan budaya sendiri. Mate ane mempak jerat gadoh adat hanpat tamita. Meninggalnya anak kita sendiri ada kuburnya, tapi kalau hilang budaya, kita akan sirna semuanya. Mungkin itu dari saya, mungkin ada juga sambungan nih dari Bang Jal. Nah, mungkin kita kasih closing statement dari bahasa Aceh nih. Dalam rantau di kampung tamu saudara, dalam rantau tamu bila-bila. Jadi maknanya itu di kampung kita bersaudara, di dalam perantauan kita saling tolong menolong. Nah, jadi buat kawan-kawan silakan bergabung, bukan khusus hanya orang Aceh. Jadi sama-sama kita bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang berintelektual tinggi, kemudian berwawasan luas, dan semoga kawan-kawan dari Aceh yang angkatan 2025 ke depan kami ucapkan selamat bergabung, dan buat yang sekarang sudah aktif di Himpak, semoga terus kompak dan selalu berjaya. Amin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih udah dengerin podcast Tra hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeay, dadah.